Shalom adik-adik semua. Wah, senang sekali ya pagi hari ini Lause Mika dan Lause Tuti bisa berjumpa dengan adik-adik lagi di sekolah minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik sudah siap untuk memulai sekolah minggu kita? Ya, kalau sudah, mari kita sama-sama lipat tangan. Kita mau berdoa dulu. Yuk, mari kita lipat tangan. Kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini karena kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan boleh menyertai setiap aktivitas kami sepanjang seminggu ini. Terima kasih, dan pada pagi hari ini kami mau bersama-sama untuk memuji nama-Mu. Kami mau bersama-sama juga untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong untuk setiap kami, lause-lause maupun adik-adik yang berada di rumah, supaya sekolah minggu ini boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Ya, adik-adik semua, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Zhu re sui xiao, 是我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, adik-adik kurang semangat ya. Yuk lagu kedua kita harus lebih semangat lagi. Nah sekarang kita mau nyanyikan satu pujian yang udah lama banget. Tapi yuk mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Kitalah barisan Mesias. Ikutin ya adik-adik. Kitalah barisan Mesias. Kitalah barisan Mesias, kemenangan pasti di tangannya, untuk merebut tanah perjanjian. Sekali lagi. Kitalah barisan Mesias, kemenangan pasti di tangannya, untuk merebut tanah perjanjian. Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus. Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus. Kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Sebab pemimpin kita siapa? Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus. Kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal ya. Kitalah barisan Mesias, kemenangan
pasti di tangannya untuk merebut tanah perjanjian. Kitalah barisan Mesias, kitalah barisan Mesias. Kemenangan pasti di tangannya untuk merebut tanah perjanjian. Sebab pemimpin kita siapa? Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus. Kitalah mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus. Kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Tiada musuh. Tiada musuh yang dapat melawan. Sekali lagi. Tiada musuh yang dapat melawan. Ya. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause baru, yaitu Lause Denny, yuk mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita nyanyikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari kita sama-sama katakan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku. Besertamu selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku. Besertamu selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, selamat hari Minggu ya buat kita semua. Nah, mungkin adik-adik belum kenal ya sama Koko ya, sama Lause. Oke, kita kenalan dulu. Nama Lause Denny. Lause Denny ya. Jadi ke depan kita sudah kenalan, kita sudah bisa saling menyapa ya kalau jumpa. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Lause ajak kita berdoa. Ya, tutup mata, lipat tangannya, arahkan hati ke Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur pagi hari ini bisa kembali berkumpul. Meskipun jauh Tuhan, kami berkumpul lewat ibadah sekolah minggu. Kami bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Saat ini Tuhan bukalah hati kami supaya kami mengerti, supaya kami juga diberkati oleh firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, ya Lause mau tanya, pernah tidak ya kalau di malam hari tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba gelap, tiba-tiba mati listrik tuh. Pernah ya, pasti pernah ya. Lause juga sering ya, kadang di rumah juga mati listrik gitu ya. Wah, kalau sudah mati listrik malam hari, gak enak ya. Pasti gak ada yang suka. Karena apa? Kita gak bisa nonton, kita gak bisa belajar, kita gak bisa bermain, betul ya? Mau makan aja susah ya. Nah kalau mati listrik, wah biasanya papa mama ya langsung cepet-cepet cari senter, cari lilin mungkin ya, cari HP yang punya senternya ya, jadi terang lagi. Nah gitu ya. Nah tapi kalau kita lagi di liburan di luar, misalnya di alam terbuka, tahu tidak? Kita ada binatang yang bisa menyala loh dalam gelap, dalam cahaya, dalam gelap malam. Ada binatang yang bisa menyala. Coba tahu nggak? Nggak tahu ya? Nah ini Lause kasih contoh ya, satu ya. Banyak sih tapi Lause ambil satu aja. Nih, ada yang namanya kunang-kunang. Yuk kita lihat videonya ya. Oke. Adik-adik, itulah namanya kunang-kunang. Jadi di dalam badannya, khususnya di daerah perut, itu dia punya bagian kandungan yang bisa bercahaya. Jadi Tuhan itu ciptakan dia itu punya kemampuan ya, kalau ketemu musuh atau ketemu temennya, dia bisa bercahaya. Nah, cahayanya bisa beda-beda. Ada yang cahayanya besar, ada yang cahayanya kecil, gitu ya. Nah, tapi luar biasa ya ciptaan Tuhan ya. Tapi kalau kita merasa ciptaan Tuhan saja sudah luar biasa, tentu yang lebih luar biasa itu penciptanya ya, yaitu Tuhan Allah kita. Dia menciptakan
sesuatu yang bisa bersinar. Tanpa dicas gitu ya, dia bisa bersinar. Tanpa pakai baterai bisa bersinar. Nah, tapi juga ternyata kalau manusia, kalau binatang itu bisa bercahaya, apalagi Tuhan gitu ya. Tuhan itu menyebut dirinya itu adalah cahaya, adalah terang. Itu kata firman Tuhan ya, akulah terang. Kata Tuhan Yesus, yuk kita baca yuk. Di Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak. Dia bilang begini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Allah kita atau Tuhan Yesus juga, dia menyatakan, oh akulah terang dunia. Wow, luar biasa sekali. Tapi apakah Tuhan itu menyala gitu? Menyala dalam gelap? Cahaya badannya menyala? Oh, bukan gitu ya. Artinya gini, kalau Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, dia selalu menyatakan yang terbaik, menyatakan kasihnya, menyatakan kekudusannya, kesuciannya, kesetiaannya. Dia selalu memuliakan Bapa di sorga. Sehingga orang-orang melihat, wow, ini beda nih. Wah, ini gak sama dengan orang lain. Ini siapa ya? Gitu, mereka mau cari tahu. Siapa ini Tuhan Yesus ini? Gitu ya. Jadi, itulah. Karena dia adalah terang, makanya ketika orang melihat dia, wow, orang merasa beda. Beda dari yang selama ini sudah ada. Ya, dunia yang gelap, ketika sinar itu bercahaya, pasti beda. Gitu ya. Pasti memberikan perubahan. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai akulah terang dunia loh. Gitu ya. Tuhan Yesus melanjutkan, barang siapa mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, maka dia juga mempunyai terang dunia. Dia juga mempunyai terang hidup. Nah, adik-adik, kalau kita ini ya, lause-lause, adik-adik di rumah gitu ya. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita juga punya yang namanya terang dunia, terang hidup. Kitalah, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 14. Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan juga berkata ayat 16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ini dia nih. Jadi Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tuhan juga berkata, orang anak-anak adik-adik yang percaya sama Tuhan Yesus juga adalah terang dunia. Nah, di sini nih Tuhan tidak berkata loh, kamu sekali, 2 kali saja ya jadi terang, gak apa-apa. Atau Tuhan juga gak bilang, kamu tuh sering-seringnya bercahaya ya, supaya orang melihat. Enggak loh. Ya adik-adik, Tuhan bilang, kamu itu terang dunia. Tidak pernah berhenti jadi terang. Kamu itu selalu adalah terang dunia. Oke, jadi kayak kemanapun kita pergi adik-adik, itu seperti ada stempel di kita, di baju kita ya. Seperti ada cap. Capnya apa? Nih, kayak di sekolah kan ya. Lause Denny. Bawahnya ada terang dunia gitu. Lalu Lause Henry. Terang dunia juga. Nih, ada teman-teman adik-adik yang di rumah ya. Ada yang namanya Robert, ada yang namanya Cindy. Semuanya juga adalah anak Tuhan kan? Semuanya adalah terang dunia. Jadi adik-adik, kita itu jangan lupa loh ya. Kita ini selalu adalah terang dunia. Kita tidak pernah lagi berjalan dalam kegelapan kata Tuhan. Ya, Tuhan juga mau supaya kita itu dimanapun berada. Orang-orang, teman-teman, papa mama, keluarga, sahabat, tetangga, orang yang belum kenal kita, mereka bisa lihat, oh ini beda ini pasti
anak Tuhan ini. Gitu adik-adik ya. Tadinya kalau kitanya sukanya malas-malesan, kita sukanya tidak mau bantu orang tua, kita suka kotor-kotoran di kamar, gak mau bersih-bersih gitu ya. Kita suka mengganggu orang, tiba-tiba berubah kan ya. Ketika kenal Tuhan, kita sudah ngerti kasihnya Tuhan membuat kita berubah. Kita juga adalah terang dunia. Nah, orang lain bisa melihat, wah, hidupnya sekarang beda ya. Kata-katanya, perbuatannya beda sekali sama yang dulu. Wah, itulah namanya kita sudah menjadi terang dunia. Kita bersinar di tengah-tengah kegelapan. Gitu ya. Nah, Lausa punya ini nih, adik-adik. Lausa punya apa nih? Lampu senter, ya, lampu emergency. Nah, kalau malam, kalau ketika mati lampu ya, Lausa selalu pakai ini. Nah, nggak mau nyala nih. Wah, ada apa ini ya? Nggak mau nyala nih. Ayo dong, menyala. Mati lampu, habis baterai. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, adik-adik, jadi lampu ini kalau sudah habis baterai, dia nggak bisa nyala lagi. Dia mesti dicas kembali ya, dicolok ke listrik, baru dia bisa simpan energi lagi, baru bisa menyala. Nah, sama, kalau kita juga adalah anak Tuhan, kita juga adalah anak-anak terang itu, terang dunia. Kita mengaku, wah saya ini punya stempel ya, terang dunia. Maka kita juga mesti harus dicas. Gak boleh enggak ya. Cara casnya gimana? Nah, ada 2 cara. Lalu saya kasih tahu ya. Cara pertama, kita mesti tiap hari kita datang ke Tuhan. Kita doa. Pagi, mau siang, mau malam. Mari kita doa sama Tuhan dalam hati. Ya, mau di kamar gitu ya. Atau dimanapun kita selalu berdoa sama Tuhan. Nah, itu namanya kita dicas ya, supaya bisa bersinar kembali. Lalu cara kedua, kita juga mesti tiap hari ya, kita buka Alkitab, kita ambil waktu, kita baca. Kita baca, paling tidak ya, minimal lah 1 ayat gak apa-apa. Ketika 1 ayat itu kita baca, kita renungkan, terus kita doa sama Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan untuk melakukan firman 1 ayat ini. Di luar aku mau bersinar. Maka Tuhan akan mencas kita ya. Tuhan mencas kembali. Tuhan membuat kita bersinar lagi. Terang kita akan beda. Ya, tidak seperti lampunya Lose. Lampunya Lose gak bisa nyala nih. Ya. Nah, tapi adik-adik, pasti kita bisa kembali bersinar kalau kita selalu terhubung, kita selalu dekat sama Tuhan. Ya, adik-adik, mau ya kita terus ingat kita ini adalah anak-anak terang. Nah, sekarang Lause mau ajak kita, siapa yang mau bersinar, siapa yang mau terus dekat dengan Tuhan, dicas kembali, ayo kita taruh tangan di dada, kita berdoa sama Tuhan, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu bersyukur karena Tuhan menjadikan kami seperti kunang-kunang di malam hari, bisa bersinar seperti cahaya yang menyinari kegelapan. Tuhan, bantu kami, cas kami kembali supaya kami bersinar, supaya teman-teman kami bisa melihat Bapa di sorga, supaya bisa merasakan cinta kasih Bapa juga, supaya mereka bisa juga mengenal Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik ya, terus dicas sama Tuhan ya, supaya kita bersinar. Amin. Sip. Selamat hari Minggu. Adik-adik kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Karena masih adanya wabah virus COVID-19 ini, maka kita masih tetap ibadah secara online.
Ingat ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita mulai pagi jam 8. Harapan dari Lause-Lause, kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian terakhir di hari ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku, karena Dia berjanji akan datang kembali untuk angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh-sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, hey, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Ya, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Tetap rajin berdoa dan baca Alkitab ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless. Bye.